Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gustia, mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam BEK 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor peserta 602328176002 pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Aris Kisuma, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dengan materi husnuzan pada kelas 8 semester genap. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaman, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa belajar bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Abdul Aziz. Kenapa dia tidak hadir, nak? Sakit. Marilah kita mendoakan teman-teman kita yang bernama Aziz, semoga cepat sembuh ya. Amin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pagi ini, terlebih dahulu mewujudkan cinta kita kepada bangsa dan negara, menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ayo berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang arti husnuzan. Apa itu husnuzan? Berbaik sangka. Jadi sebelum melanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu bertanya nih kepada kalian, husnuzan itu apa artinya? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada sesama manusia, berbaik sangka kepada diri sendiri. Saya mengangkat tentang pelajaran kita di minggu lalu,
kisah dari Umar bin Khattab bersama si kakek tua. Suatu ketika Umar bin Khattab lewat di depan pintu salah satu rakyatnya. Di sanalah dia melihat ada seorang kakek tua tunanetra renta. Setelah itu dia mendekat si kakek tua. Agamamu siapa? Siapa agama kamu? Beliau bertanya kepada si kakek tua. Dia menjawab Yahudi. Karena dia bertanya kepada si kakek tua tadi, apa yang mendorongmu ke sini? Si kakek tua menjawab, aku minta uang pajak. Dan di saat masih muda saya kerja keras, setelah tua tidak bisa kerja keras lagi, maka saya datang untuk meminta sebagian uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Pertanyaannya adalah, sikap apa yang ditunjukkan kepada Umar bin Khattab kepada si kakek tua tadi? Yaitu, dia tidak memandang agamanya, tetapi dia melihatnya sebagai manusia untuk membutuhkan cinta dan kasih sayang dan pertolongan kepadanya. Jadi kunci utama dalam hati adalah rendah hati, tidak sombong. Itulah berhusnuzan, berbaik sangka. Inti yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis konsep pengertian husnuzan. Yang berikutnya, peserta didik mampu menganalisis dalil atau hukum husnuzan kepada sesama manusia. Peserta didik mampu mengidentifikasi dampak positif hukum hikmah husnuzan kepada sesama manusia. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kalian simak video ini. Dengar baik-baik ya. simak tadi tentang video tadi? Ya, apa yang kalian hayati tentang video tadi? Antara si kaya dan si miskin. Jadi sikap yang paling utama adalah husnuzan, berbaik sangka kepada siapapun.
Paham? Ya. Jangan sombong. Mentang-mentang dia seorang kaya, meremehkan si miskin. Jadi Allah menciptakan manusia itu sama saja. Dia mau kaya atau dia mau miskin, dia mau hitam putih, mau hitam kulitnya atau mau putih, tetap sama saja. Jadi prasangka baik itu penting di dalam hidup kita sebagai manusia. Baik. Sekarang kita menuju di pengertian husnuzan. Pengertian husnuzan, salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia adalah husnuzan. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Husnu yang artinya baik dan zan berarti dugaan, sangkaan atau keyakinan. Ya, sekarang hukum husnuzan. Perhatikan baik-baik di sini. Hukum husnuzan kepada sesama manusia dalam dalil Al-Quran dan hadisnya diterangkan beberapa hukum yang berprasangka baik, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minadh dhanbi inna ba'da dhanbi ismun. Artinya diri dari prasangka buruk. Sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah dosa. iya. Seperti di video tadi ya. Seuzur orang itu dosa atau tidak? Dosa. Jadi ayat ini diterangkan dianjurkan kepada manusia tidak boleh berprasangka buruk kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Astabi'u man la yas'alukum ajra wa huwa muhtadun. Yang artinya Inilah bahwa dia dan balasan padamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hadiah. dia berada di surat Yasin ayat 21. Orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain jangan pernah berharap lagi untuk memberikan balasan. Ya. Yakin dan percaya balasan Allah itu ada. Iya? Paham? Jangan berharap sesuatu. Baik. Yang ketiga, contoh-contoh husnuzan kepada sesama manusia. Bentuk-bentuk sikap husnuzan kepada sesama manusia antara lain taruh, yaitu saling mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif, karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling kenal mengenal. Sekarang ada beberapa hukum husnuzan kepada manusia. Yang pertama wajib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, manduh atau sunnah, yakni kepada saudara-saudara yang seiman. Yang ketiga, zaiz atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya, karena pada dasarnya semua manusia itu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Jadi hati itu adalah harus berprasangka baik. Itu kunci utamanya di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang bertanggung jawab di kampung ini. Baik. Yang ketiga, contoh-contoh husnuzan kepada sesama manusia. Ya, sebelum ibu simpulkan materi kita pada hari ini, maka ibu berikan kelompok kepada kalian masing-masing. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Contoh-contoh husnuzan kepada sesama manusia. Bentuk contoh husnuzan kepada sesama manusia. Sikap husnuzan kepada sesama manusia antara lain Tara'uf, saling mengenal diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif,
karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal, mau melaksanakan kerjasama, saling membantu dan menolong dengan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah untuk kepentingan mengenal kehidupan bersama, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu, karena setiap manusia itu mempunyai kemampuan bakat tertentu, mau memberikan masukan, saran atau dakwah untuk Islam dengan keyakinan dia itu membutuhkan petunjuk dan kebenaran, menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain, menganggap kritikan dan saran sebagai masukan yang membangun dan meningkatkan kualitas diri. Kami dari kelompok 2 yang mempersembahkan membiasakan diri bersikap husnuzan. Seseorang muslim muslimah yang berperilaku menjadi pada Allah Taala tentu akan senantiasa bertakwa kepadanya dimanapun dan kapanpun ia berada, serta mereka yang berhusnuzan terhadap diri sendiri tentu akan membiasakan diri dan bersikap berlaku terpuji yang itu bermanfaat bagi dirinya. Perilaku itu tercermin dalam sikap sehari-hari rukun, tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber sebenarnya. Silakan ada yang bertanya. Apa arti husnuzan menurut pemahaman Anda sendiri? Sikap netral, berprasangka baik atau berpikiran positif terhadap Allah, diri sendiri dan orang lain, melihat segala sesuatu dari sisi yang baik dan penuh harapan, serta tidak mudah curiga atau berburuk sangka tanpa bukti kuat, menjadikan kunci membangun hubungan harmonis dan ketenangan batin. Mungkin itu saja. Demikian kelompok dan kelompok bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sikap husnuzan dianggap penting dalam ajaran Islam? Karena menciptakan ketenangan jiwa, mempererat hubungan sosial, meningkatkan keimanan kepada Allah, mencegah konflik, serta menumbuhkan sikap tawakal dan optimisme. Iya, pintar. Yang berikutnya, bagaimana kalian dapat menerapkan sikap husnuzan di lingkungan sekolah? Selalu berpikir positif tentang teman, guru, dan situasi dengan cara berprasangka baik saat ada masalah, memberi kesempatan, klarifikasi, fokus mencari sisi positif, saling menolong dan menghormati, serta menghindari gosip dan prasangka negatif. Apakah dari pertanyaan pengertian husnuzan sampai contoh-contoh husnuzan kalian sudah paham atau belum? Sudah. Sudah paham ya? Tentang dalilnya sudah paham atau belum? Sudah. Ya. Ya, sudah. Sekarang sebelum kita masuk di kegiatan foto, Ibu evaluasi secara berulang.
Sudah? Sudah. Ya, kumpul. Baik. Sekarang kita sebutkan materi tadi mulai dari pengertian husnuzan, hukum-hukum husnuzan, contoh-contoh husnuzan, bersikap kepada semua manusia. Perhatikan saya itu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin atas ketetapan, sabar saat diuji dan selalu bersyukur. Kepada manusia itu berbeda-beda. Tidak semua orang nasibnya baik dan tidak semua orang juga nasibnya buruk. Yang penting kunci utama adalah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan kepada sesama manusia, berhusnuzan kepada diri sendiri. Yang kedua, husnuzan kepada diri sendiri, percaya diri, optimis dan bekerja keras, tidak mudah putus asa. Contohnya seperti tadi. Jadi kalau meraih sesuatu harus dilalui dengan kerja keras, belajar, berusaha, dan kerja keras. Yang berikutnya, husnuzan kepada sesama manusia, tidak berburuk sangka, mencari alasan baik atas perilaku orang lain dan menjaga tali persaudaraan. Persaudaraan itu sangat penting. Bersilaturahmi antara sesama manusia itu pentingnya. Baik. Sekarang kegiatan penutupan. Sebelum ibu menutupnya, guru memang merefleksikan akhir, yaitu refleksi itu renungi pelajaran tadi mulai dari awal sampai akhir, yaitu bagaimana perasaan kalian ketika bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang penuh cinta dan damai, yaitu mengajak kelas untuk menjadikan akhlak ini sebagai budaya kelas, harus menghargai teman-temannya. Seperti tadi ya. Ya, di dalam kelas itu akhlak yang terpuji di dalam kehidupan sehari-hari adalah prasangka baik. Sekarang sebelum ibu tutup, ibu berikan tepuk senyum dan tepuk semangat. Gapailah cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkanlah hatimu dan jangan pernah sombong seperti mutiara di dasar laut. Demikianlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu. Wa amilus solihati. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Pertemuan minggu depan adalah tawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.